meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan, sebab gak ada yang lebih kita butuhkan di atas muka bumi ini, Bu, daripada dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua hal ini jadi bekal buat kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dari dunia sampai kelak di hari akhirat nanti. Belum di akhirat, masih di dunia, kita udah perlu dua hal ini, Bu. Ibu kalau mau tahu orang yang hidupnya paling seneng, paling bahagia di dunia, bukan yang paling banyak duitnya. Saya ketemu sama orang yang duitnya banyak, hidupnya sumpek. Ketemu saya. Ibu-ibu sekalian, yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini, Bu, juga bukan yang paling cakep. Saya ketemu juga, Bu, orang cakep-cakep yang menderita. Ketemu juga yang kagak cakep menderita juga banyak. Ketemu yang hidupnya kaya tapi sumpek, ada. Yang udahlah miskin sumpek juga banyak juga. Artinya bukan di situ letak masalahnya. Letak masalahnya ada pada dua hal. Orang hidup dunia sampai nanti nih, ketika datang ajal menjemput, sampai sekarang di kuburan, sampai entar di padang mahsyar, semuanya tergantung dari apakah kamu berhasil mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, ataukah kamu gagal mendapati keduanya. Masalahnya di situ. Jadi kalau ditanya tentang istri yang paling bahagia, Bu, bukan yang paling dicintai sama suaminya, bukan. Suami kalau cinta kadang-kadang suka Ustazah, doain dong, saya nih susah kalau mau hadir majelis taklim. Kenapa emang? Nggak dibolehin sama suami saya, Ustazah. Dia kalau jauh dari saya meriang. Udah saya bilangin, ntar hari Selasa mau ngaji di masjid deket dari rumah nih, Al-Kautsar. Dia udah ngizinin, pas saya mau berangkat, Ustazah, mendadak badannya kejang-kejang. Suami terlalu sayang, repot juga, Bu, betul. Bukan itu kok yang paling bikin hidup kita seneng. Istri yang paling bahagia, istri yang disayang sama Allah. Istri yang disayang, yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Itu seneng. Seneng tuh hidupnya. Berkecukupan. Kalau lagi perlu ada. Kan begitu? Paling seneng. Ibu yang bahagia bukan ibu yang punya anak pinter-pinter, apalagi yang punya anak gak naik kelas. Bukan. Ibu yang paling bahagia hidupnya yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Enak aja tuh, Bu, yang model begituan. Ngadepin anaknya enak, anaknya juga ngadepin emaknya enak. Kenapa begitu? Ibu, saya kasih tahu, rahmatnya Allah itu adem, Bu. Maka seorang ibu yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, bawaannya adem.
Ngelihat anaknya, anak ngelihat ibunya adem. Ngelihat suaminya, suami ngelihat istrinya adem. Istrinya ngelihat suaminya adem. Karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah tuh adem. Jadi kalau kamu bilang, ustazah kenapa dah saya ngelihat suami bawaan panas mulu ustazah, ngelihat anak bawaan pengen marah aja, ada aja gitu. Saya ini ustazah kalau habis pulang dari pengajian kayak gitu. Kayak tuh gimana? Kayak yang sabar gitu ustazah. Saya inget-inget pesan ustazah tuh. Yang sabar gitu kan. Tapi begitu nyampe ke rumah ngelihat anak ustazah kayak gemes aja ustazah, ada aja salahnya. Kamu kurang adem. Kenapa itu kurang adem? Kurang banyak turun rahmat Allah kepadamu. Orang kalau dirahmati sama Allah nih Bu nih, Nabi Muhammad pulang perang capek gitu kelihatan. Sahabat-sahabat ngeliatin Nabi Muhammad terkantuk-kantuk di atas unta beliau. Katanya para sahabat, yuk kita istirahat dulu aja yuk. Yuk kita istirahat dulu aja. Akhirnya kata Nabi, akhirnya kata para sahabat, ya deh. Mereka bilang sama Nabi, Nabi kita istirahat dulu aja. Iya. Nabi turun Bu, ada pohon, Nabi duduk di bawah pohon. Kena semilir angin, Nabi tidur. Sebelumnya gantungin pedangnya di ranting di dekat situ. Nabi tiduran. Sahabat takut gangguin istirahatnya Nabi. Sahabat melipir ke belakangnya gunung. Jadi di dekat situ tuh ada gunung, ada bukit. Sahabat sana takut bikin ribut gitu kan, jadinya agak menjauh biar tidak mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad. Nabi lagi sendirian begitu Bu, datang musuh Allah namanya Da'thur. Dia buka, dia ambil pedangnya Nabi, diambil sama dia, dikeluarkan dari isinya, kemudian dihadapkan ke leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Nabi kebangun Bu, pedang pas di lehernya. Manilladzi yansuruk in qataltuka fi hadzal makan. Kalau kamu saya bunuh di tempat ini, siapa bisa tolong kamu Muhammad? Nabi Muhammad Bu, ini dia nih. Rahmatnya Allah gede turunnya sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh Bu adem aja. Bahkan dalam keadaan yang tegang semacam itu, yang seharusnya membuat panik semacam itu, Nabi nggak panik. Ditanya, ya dijawab Nabi. Siapa bisa tolong kamu Muhammad tempat ini? Allah. Pedangnya jatuh. Ucapan Nabi membuat tangannya bergetar, pedangnya jatuh. Diambil balik sama Nabi Muhammad. Kalau kamu Da'thur, pas di lehernya Da'thur. Kamu kalau saya bunuh di tempat ini, siapa bisa tolong kamu? Maafkan saya Muhammad, damai aja gimana? Tidak ada yang bisa menolong saya wahai Muhammad kecuali jika engkau memaafkan saya. Nabi dengan mudah masukin pedangnya kembali ke tempatnya, kemudian berkata, idhab qabla an yaraka ashabi. Cepetan sana pergi sebelum sahabat-sahabat saya melihat kamu. Saya takut mereka tidak memaafkan kamu. Kalau Nabi gampang maafinnya. Kenapa? Adem. Kenapa adem? Rahmatnya Allah turun kepadanya begitu deras. Rahmatnya Allah turun kepada Nabi Muhammad begitu deras. Makanya ademnya luar biasa Bu. Orang di dekatnya Nabi itu merasakan kedamaian, ketenangan, sampai para sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa ya kami nih kalau di depanmu wahai Rasul kayak enak aja gitu, kayak lupa sama urusan utang,
lupa sama urusan dunia kami, wahai Rasul. Tapi begitu kami pulang ke rumah, ketemu sama istri ngomongin urusan tagihan. Ketemu sama anak minta ini, minta itu, istri ngasih tahu makanan habis begini begitu. Duh, kayaknya pusing kami, wahai Rasulullah. Pengennya terus-terusan berada di dekatmu. Adem kalau di dekatmu, wahai Rasul. Teman-teman sekalian, demikian keadaannya para sahabat. Udah lagi marah kayak apapun, ketemu sama Nabi, ngelihat Nabi adem. Masya Allah. Kenapa begitu? Rahmat Allah turun padanya begitu deras, sehingga akhirnya jadi adem rasanya. Nah, kita juga gitu. Ibu mesti tahu-tahu, kalau ibu lagi berasa panas bukan kurang duit. Bu, kalau ibu lagi berasa pengen marah mulu, ngelihat orang semuanya salah aja. Ustazah, kenapa ya Ustazah? Ngelihat anak bawaan pengen nelen. Bu, kurang rahmat turun di dalam hatimu. Kurang rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Gimana caranya dapat rahmatnya Allah? Rahmat tuh, Bu, gabung sama syafaat. Allah Subhanahu wa taala bakal kasih yang terutamanya kepada Nabi Muhammad, yang lainnya tergantung dari seberapa dekatnya orang tersebut dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat, semakin cinta, sama semakin ngikut. Dua tuh jalannya, cinta sama ikut. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu ikut sama Nabi Muhammad, kerjain perintahnya Nabi Muhammad, jauhi larangan yang dilarang sama Nabi Muhammad, kamu bakalan banyak dapat rahmatnya Allah. Karena rahmatnya tersebut akan berbarengan dengan syafaat, pertolongan. Kalau syafaat apa Ustazah? Kalau rahmat ini kan kasih sayang dari Allah. Kalau syafaat dari Nabi Muhammad tuh apa? Pembelaan. Bu, ini kan kita nih hidup nih, Bu, di atas muka bumi ini nih kayak lagi di persidangan. Ibu sering banget ngelanggar aturan Allah, betul? Ama Allah disuruh jangan bohong. Ibu suka bohong? Ibu sering bohong? Sama Allah kita dilarang buat ngomongin orang. Ibu pernah ngomongin orang? Kapan terakhir? Sekarang nih Ustazah, saya lagi ngomongin Ustazah. Jangan dong. Ibu-ibu sekalian, ada banyak larangan-larangan yang kita terjang. Kita diperintahkan buat jaga sholat. Kadang-kadang sholat kita nggak terjaga. Seringnya apalagi hati kita jauh dari kehusyuan, ya kan? Kita punya anak, disuruh buat sayang sama anak, tapi kadang-kadang anak kita omelin, kita marahin, kadang kita cubit tuh anak kita. Banyak kesalahan-kesalahan kita perbuat. Tubuh pantasnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan bala kepada kita. Pantasnya Allah menurunkan bencana kepada kita. Pantasnya Allah bikin kita jadi celaka. Saat itulah kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Jadi ibarat persidangan sebelum Allah sebagai hakim memutuskan, kamu berbuat begini, penjara 2 bulan. Sebelum tok, Nabi Muhammad bilang, tunggu ya Allah, izinkan saya membelanya ya Allah, kasih umat saya nih ya Allah, ampunin aja gimana ya Allah, kasih kesempatan lagi ya Allah. Itu namanya syafaat. Bukan hanya nanti di akhirat kamu perlu syafaat, dari sejak di dunia ini nih Bu nih, hari-hari kita nih perlu syafaat. Perlu syafaat. Makanya salah satu senjata dalam kehidupan yang saya sangat merasakannya adalah
bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu cara paling cepat, cara paling instan buat dapetin syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, Bu, kalau lagi rasa nggak bisa enak jaga hati, nih hati belingsatan banget. Emang Ustazah kadang suka gitu juga, kadang-kadang ada masanya kita kayak yang aduh susah banget nih jagain hati. Apa yang bisa saya lakukan? Paling deket paling gampang solawatan sama Nabi Muhammad. Udah solawatan, rasa hati jauh lebih adem, rasa hati jauh lebih damai, jadi lebih senang, jadi lebih enak, lebih gampang nata hatinya. Maka ibu-ibu sekalian, orang-orang di Mesir, alhamdulillah, orang-orang di Mesir tuh, Bu, tuh kalau udah ngelihat orang lagi marah-marah, ini teman saya nih sekolah di Mesir, dia cerita, seru deh Kak, kita kalau ngeliatin orang Mesir lagi marah. Kenapa gitu? Yang lain pada negurin buat solawat, dan dia nggak mau jadi orang pelit yang kalau disebut nama Nabi nggak balas solawat. Jadinya nih orang lagi marah, kamu tuh kayak begitu. Terus orang nyaut tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Jadi lagi tengah-tengahan marah, kamu tuh jangan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Salawatan. Jadi hilang akhirnya marahnya karena terus-terusan bersalawat. Emang bikin adem, Bu. Sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah mengatakan, nggak ada permasalahan nggak selesai pakai solawat. Nggak ada. Cobain, ibu-ibu cobain. Nggak semua masalah obatnya adalah dengan kamu jalan-jalan. Ada banyak tuh ibu-ibu gue lagi masalah banyak banget nih, piknik yuk, piknik. Enggak, Bu. Enggak semua masalahmu obatnya dengan scroll Shopee, check out, belanjaan gue lagi sumpek banget nih ya. Enggak gitu. Enggak semua masalahmu tuh obatnya healing, jalan-jalan, piknik, atau belanja. Enggak gitu. Cobain obat lain, ibu-ibu, namanya solawat. Cobain. Obat paling mujarab menurut saya. Setidaknya itu yang sudah saya cobakan untuk kehidupan saya. Pusing-pusing solawatan, lagi nggak bisa mengendalikan diri solawatan, lagi males ibadah solawatan, lagi nggak bisa mikir solawatan, kan begitu? Solawatan aja tuh. Dan liatin, subhanallah, subhanallah. Ini, Bu, diajarin sama guru saya. Saya punya guru nih di Jawa Tengah, kiai saya. Satu hari saya sedang bersama dengan beliau di sebuah acara. Saya acara sebelum saya pulang ke kampung. Saya lagi diskusi sama beliau, guru saya, Kiai Ahmad. Lagi saya bincang-bincang, ada orang menghadap kiai saya minta solusi, curhat. Dia bilang, Kiai, saya punya ibu janda, bapak saya sudah meninggal. Sekarang nih Kiai, ibu saya ini deket sama laki-laki bukan muslim, Nasrani. Saya takut, Kiai, nanti kalau ibu saya nih imannya kurang-kurang kuat, terus akhirnya kebawa-bawa. Saya takut banget dah, Kiai, saya mesti gimana? Kiai saya bilang, dah kamu baca solawat aja yang banyak. Berapa banyak, Kiai? 300 kali, ini solawatnya. Dikasih solawat Fatih sama beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu salawat Fatih. Ibu, itu salah satu salawat yang sangat mujarab tuh, Bu, ya, buat jadi pembuka kebaikan-kebaikan.
Anak kalau lagi sekolah, lagi belajar, penting buat baca sholawat itu, biar otaknya nih, pikirannya kebuka, jadi mudah menerima ilmu. Suami juga loh, atau ibu-ibu juga yang nyari rezeki gitu ya, punya toko kah, punya usaha online kah, punya jahitan kah, apa aja deh pekerjaan halal yang ibu sedang lakukan gitu kan. Nah, sering-sering baca tuh sholawat Fatih. Kenapa gitu? Ngebukain pintu-pintu rezeki, ngebukain pintu-pintu kebaikan. Termasuk juga kita nih hadir di majelis ilmu semacam ini nih Bu nih, kadang-kadang kan ada yang hatinya ketutup. Jadi kalau dengerin kebaikan bawaan, kalau nggak ngantuk, kalau nggak bawaan pengen ngajak ngobrol, kalau nggak nyari makanan. Kerjaannya tuh tidur, ngoceh, makan, nah kayak bayi. Bayi kan kerjaannya gitu Bu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, dikasih sama kiai saya sholawat Fatih itu baca berapa banyak kiai? 300 kali. Baik kiai, makasih, jalan. Gak lama ada lagi tuh yang curhat lagi, bilang kiai usaha nih lagi jatuh nih, gini begitu, susah banget nih usaha buka ini, tau-tau bangkrut lagi. Kata kiai kalau gitu banyak baca sholawat aja ya. Kasih lagi tuh lembaran yang sama sholawat Fatih, baca yang ini ya, berapa banyak kiai? 300 kali dah. Baik kiai kalau gitu, minta sama Allah mudah-mudahan berkatnya Nabi Muhammad Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kamu. Lebih kiai, dah jalan. Habis itu gak lama datang lagi seorang ibu, aduh kiai saya punya anak bandel banget kiai, saya bilangin gak bisa, kecanduan minuman keras kiai, mabok kayak kerjaannya, susah banget saya kiai, apa yang harus saya lakukan? Ini deh Bu, banyakin baca sholawat aja Ibu ya. Minta sama Allah, ya Allah berkatnya Nabi Muhammad kasih hidayah pada anak saya. Baik kiai, sholawat apa kiai? Kasih itu sama kiai saya, sholawat Fatih. Baca berapa banyak kiai? Baca dah sehari 300 kali. Udah pulang tuh. Saat saya udah berduaan nih sama kiai saya nanya, kiai pertanyaannya macem-macem, jawabannya satu aja kiai. Kiai malas mikir bagaimana nih, kayak gak kreatif gitu. Kiai saya bilang begini nih, begini Syarifah, kata beliau, kita ini kan yang bisa menyelesaikan urusan kita semua adalah Allah. Yang bisa ngasih solusi kehidupan kita, punya kendali permasalahan kehidupan kita adalah Allah. Darinya berasal, kepadanya lah kembali. Allah yang punya kendali segala urusan. Yang perlu kita lakukan minta sama Allah. Tapi kadang-kadang nih kalau kita doa, kita sendiri minta sama Allah, kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah sambil tengadah tangan, tapi mulut kita suka bohong, mulut kita suka nyakitin orang, rada kurang pantas rasanya doa kita mau diijabah. Kita angkat tangan, tangan kita juga belepotan dosa, rasanya kurang pantas doa kita untuk diijabah sama Allah. Tapi kalau kita banyak baca sholawat, sholawat kita ini akan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi kalau dapat kiriman sholawat banyak-banyak, kayak orang dapat transferan Bu. Biar kata sedikit-sedikit, tapi tiap hari transfernya, transfer saya cuma 10.000, tapi tiap hari kan lama-lama jadi ngeh juga, siapa dia nih orangnya, kan begitu. Itu dia tuh, saat itulah Nabi Muhammad akan mengenali kita. Kalau kita banyak baca sholawatnya, Nabi Muhammad bakal kenali kita. Kalau udah Nabi Muhammad kenal, nanti Nabi Muhammad yang akan memohonkan hajat kita kepada Allah. Saat itulah doa-doa kita diijabah oleh Allah, berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka emang bener banget deh Bu dah, saya ngerasain banget. Pokoknya masalah apa aja
solawatan, alhamdulillah. Kalau ada anak ibu lagi sakit, bacain solawat. Kalau ibu ngerasa diri ibu sendiri lagi ada permasalahan, repot bener nih, repot jaga hati, dikuasain cemburu, ngelihat suami sisiran aja cemburu, mau ketemu siapa nih? Yang masalah bukan sisirannya bu, hati kamu tuh lagi kenapa? Banyakin baca sholawat. Sholawat udah nggak pernah salah, nggak pernah salah. Banyak aja baca sholawat. Waktu ada sahabat Nabi Muhammad bilang sama Nabi, nih bu ya, jadi kalau ibu-ibu bilang emang ada dalilnya nih baca solawat gitu, suruh banyak baca solawat, mang ada dalilnya? Saya kasih tahu nih, yang model-modelan nyari dalil, mana dia nih mukanya nih? Ibu-ibu sekalian, ada seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya tuh senang banget baca solawat kepadamu. Berapa banyak solawatku aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, terserah. Kalau gitu Rasul, setengah deh, setengah solawat saya hadiahkan untukmu. Jadi ntar saya setiap hari solawatan, terus saya bilang, ya Allah, setengah solawat saya hadiahkan buat Nabi Muhammad, setengahnya lagi buat saya. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zidta fahuwa khairun lak. Bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Oh gitu Rasul. Kalau gitu 2/3 deh Rasul. 2/3 solawatku aku hadiahkan untukmu, yang 1/3-nya buat saya gitu. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zidta fahuwa khairun lak. Bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Hah? Kalau gitu 2/3, kalau gitu 3/4 ya Rasul. 3/4 solawatku aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zidta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Wah, idzan falkul. Kalau gitu semua aja di Rasul. Semua solawatku aku hadiahkan untukmu. Apa jawab Nabi Muhammad? Idzan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Kalau kamu banyak baca solawatnya padaku dan kamu hadiahkan untukku, maka niscaya akan terampunilah seluruh dosamu, akan terangkatlah seluruh susahmu. Nih yang bawaan hidup susah mulu, kamu kurang banyak solawatnya. Cobain solawatan yang sering, yang banyak, yang sering, yang banyak solawatannya. Kapan Ustazah? Kapan waktu aja? Kalau gitu sekarang nih, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya jangan dengerin saya dulu. Jalan solawatan. Mau tidur solawatan bu, penting. Kalau bisa jadikan kalimat terakhir yang kamu ucapkan sepanjang hari itu, paling akhir solawat. Habis kamu baca doanya mau tidur, bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u, Allahumma in arsalta nafsi, kayak ada yang apal ya, bismika Allahumma ahya, yang pendek aja Ustazah, yang panjang-panjang tuh suka ketiduran. Ya Allah. Ibu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali. Ibu ya, diajarin sama Nabi Muhammad kepada putrinya Sayyidah Fatimah. Ketika putrinya lagi minta membantu mereka, bantu Sayyidah Fatimah urusan rumah tangga. Nabi baru dapat banyak perempuan-perempuan sebagai budak belian. Sayyidah Fatimah minta satu orang jadi teman beliau di rumah,
nemenin ngebantuin urusan rumah tangga. Karena suka kecapean Bu, semua urusan dikerjain sendiri. Kan jadi ibu rumah tangga ya Bu ya, pekerjaannya sepanjang jalan, kagak ada habis-habisnya. Betul? Saya tahu aja nih, soalnya saya juga suka denger ibu-ibu ustazah, saya sambilan nyetrika dengerin ustazah, sambilan nyuci, sambil masak. Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Fatimah minta dikasih budak Bu, ama Nabi diajarin Fatimah, gimana kalau saya nggak ngasih kamu budak tapi saya ajarin bacaan sebelum tidur, bangun tidur semua lelahmu hilang. Mauan mana kamu? Dikasih budak atau dikasih bacaan kamu baca sebelum tidur, bangun tidur capek kamu hilang semua? Sayyidah Fatimah mikir, kalau yang dikasihnya budak, yang seneng Sayyidah Fatimah aja. Ini perempuan-perempuan hari ini di Tangsel nggak pada seneng. Tapi kalau yang diambil bacaan, Sayyidah Fatimah seneng, perempuan-perempuan sepanjang zaman dikasih tahu pada seneng. Karena ada banyak yang memang hari-harinya lelah, capek. Jadi baca bacaan itu pagi hari semangat lagi, sehat lagi. Ini mujarab nih ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen bangun tidurnya sehat, bangun tidurnya seger, kerjain dah. Diajarin langsung Nabi kepada putrinya Fatimah. Sayyidah Fatimah kemudian mengajarkan kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkannya. Jadi Sayyidah Fatimah milih, "Ida alimni ya Rasulullah." Kalau gitu ajarin aja saya bacaannya wahai Rasul. Saya alhamdulillah kerjain Bu. Ya, seenggaknya sering kerjain. Ibu-ibu sekalian, itu capek-capek malam bangun tidur hilang Bu. Bukan hilang sayanya, hilang capeknya. Subhanallah. Walaupun kadang tidurnya kurang. Emang Ustazah capek apaan? Ustazah masak lah. Emang yang bikin capek masak doang? Ibu pikir pegang mic kayak begini gak capek apa? Capek mikir. Ya Bu ya. Emang Ustazah ngomong gak pakai mikir loh? Ibu-ibu sekalian, dibaca sebelum tidur. Apa itu? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Baca sebelum tidur. Habis itu Bu, paling terakhir ibu baca sholawat 10 kali. Udah dibaca nih semua bacaan-bacaan. Sebelum tidur ibu baca. Paling akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ibu bacaan sholawatnya gak usah yang panjang-panjang, ntar ketiduran. Sebelum tidur baca sholawat 10 kali, Allahumma salli. Itu kayaknya satu potong nih Bu, 1,5 udah ketiduran tuh ya. Yang pendek aja 10 kali. Nanti bangun tidur juga gitu. Ibu bangun tidur kan biasanya ngapain tuh, ngulet ya Bu ya. Habis itu ibu baca kan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ibu salawatan lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali. Sholawatan yang pendek aja, gak usah dilaguin, takut ketiduran lagi. Allahumma salli salatan, waktu tiduran lagi tuh fix udah. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, man shalla alayya hina asbah wa hina amsa 10 marat wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali malam hari, 10 kali pagi hari, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Wajib baginya mendapatkan pertolonganku, pembelaanku. Kata Nabi begitu. Enak tuh, kalau udah kita tiap hari tuh
kirim solawat 10 kali sebelum tidur, 10 kali pagi hari. Itu kayak lagi narok saldo di rekening syafaat. Nanti kalau kita perlu tinggal kita tagih tuh, tinggal kita ambil balik saldonya. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan saya wahai Rasul, saya mohon syafaatmu untuk hajat saya ini ya Rasulullah. Gitu. Itu namanya syafaat. Kita perlu, Bu, sejak hidup kita di dunia perlu. Ibu-ibu perlu pakai senjatanya ini. Syafaatnya Nabi Muhammad kamu perlukan sebagai senjata untuk menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupan. Kamu perlu syafaatnya Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, buat jadi obat untuk segala macam penyakit-penyakit zahir batinmu yang dekat, yang sering sholawatan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya sering sampaikan sama ibu-ibu yang punya anak sekolah jauh-jauh, kamu kalau pesenin anak-anak jangan panjang-panjang, terlupa ya Bu ya. Minta sama mereka 2 hal aja, nak, mama pesen sama kamu, nak, tolong ya nak ya, 2 hal jangan sampai kamu tinggal. Apa mama? 1, jangan tinggal sholat. Sebab kalau kamu ninggal sholat, kamu putus dari rahmat. Yang kedua, nak, jangan tinggal sholawat. Sebab kalau kamu tinggal sholawat, kamu putus dari syafaat. Minta mereka buat baca sholawat, sekurangnya bangun tidur 10 kali, malam hari sebelum tidur 10 kali, sisanya tiap habis selesai sholat misalnya baca 10 kali ya nak. Sholawat yang pendek-pendek aja, tapi istiqomahkan kamu baca 10 kali sholawat. Gitu kan, gampang tuh anak ngingetnya, sholat sama sholawat. Insya selagi mereka pegangan sama 2 hal itu, Bu, maka mereka punya hubungan yang indah antara mereka sama Allah. Mereka punya hubungan yang indah antara mereka sama Rasulullah. Dan orang, anakmu kalau dijaga sama Allah dan dibelain sama Rasulullah, insya Allah selamat hidupnya. Jadi kamu gak was-was terus-terusan, ya kan ya? Namanya anak sekolah jauh-jauh kan ibu suka was-was, betul? Nah insya Allah tuh pesenin 2 hal itu. Apa tadi? Yang keduanya apa tadi? Sholawat. Ibu-ibu sekalian, kamu perlu sama syafaat Nabi Muhammad di dunia untuk berbagai macam urusan-urusan kamu. Lagi seret urusan rezeki, sholawatan yang banyak. Lagi susah nata hati, sholawatan yang banyak. Lagi ada hajat nih, kepengen lagi ada hajatan nih, khawatir begini, khawatir begitu, sholawatan yang banyak. Kan begitu? Lagi ada yang musuhin kita, kemudian takut terjadi begini begitu, sholawatan yang banyak. Gak akan pernah salah, Bu, kamu banyak sholawatnya, gak akan pernah salah. Sholawat itu ibu-ibu sekalian kayak vitamin. Kayak vitamin. Vitamin itu, Bu, buat yang sakit jadi cepat sembuh, buat yang sehat jadi jauh dari sakit. Itu kayak begitu tuh fungsinya sholawat, nambel yang kurang-kurang dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita insya Allah untuk banyakin baca sholawat. Ibu-ibu sekalian, nanti kalau ibu meninggal dunia saat sakaratul maut, ibu perlu sama syafaat Nabi Muhammad. Percayalah saya, di saat sakaratul mautmu datang, kamu perlu sama sholawat. Sebab kamu perlu sama syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu lagi datang sakaratul maut tubuh,
Nggak ada yang bisa nolongin. Ibu mau ngarepin siapa nolongin? Dokter? Nggak bisa nolongin. Ibu mau berharap apa? Saya punya duit banyak Ustazah, insya Allah sakaratul maut saya aman. Maksud kamu gimana? Ya, ntar malaikatnya saya suap dah. Nggak mempan Bu, malaikat Israel mau disuap pakai apa juga. Terus gimana nih? Apa Ustazah yang bisa kiranya nolong kita? Kita kalau lagi sakaratul maut, kita perlu dua hal. Satu, rahmatnya Allah. Dua, syafaatnya Nabi Muhammad. Ada nih Bu, ceritanya Abdullah ibn Mubarak alaihi ridwanullah. Katanya beliau, saya nih lagi haji, saya lihat ada orang kemana-mana yang dibaca sholawat aja. Kebetulan saya ada di belakang dia nih, lagi tawaf, saya di belakang dia nih, seorang pemuda yang dia baca sholawatan aja. Pas saya ketemu lagi di tawaf yang keberapa, sholawatan lagi. Habis selesai sholawat, habis selesai tawaf, saya ada di belakang dia selesai juga emang selesai nih, barengan saya di belakang dia, sholawatan mulu sepanjang jalan. Habis itu dia sa'i katanya. Habisnya tawaf kan sa'i ya Bu ya. Dia bilang saya di belakang dia, yang dia baca juga sholawat aja nggak selesai-selesai. Sampai habis selesai sa'i, saya deketin dia karena penasaran. Saya bilang, nak, saya kebetulan di belakang kamu nih dari tadi, dari tawaf sampai ke sa'i, kamu nggak baca apa-apa selain sholawat. Bahkan di jalan pun kamu juga baca sholawat. Kalau boleh saya tahu apa sih? Mungkin ada sebabnya. Dia bilang, iya Pak, saya nih bukan ada sebabnya tapi ada ceritanya. Oh gimana ceritanya nak? Pemuda nih, dia bilang, saya nih Pak berangkat haji nggak sendirian, berdua sama bapak saya, naik unta zaman itu ya Bu ya. Dia bilang, saya naik unta berduaan sama bapak saya. Di tengah jalan bapak saya jatuh sakit di tengah gurun pasir. Saya pun rawatin bapak saya nih beberapa hari. Dia bilang, tahu-tahu bapak saya bukannya sembuh malah meninggal. Susah banget hati saya. Lebih susah lagi, begitu dia meninggal, badannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki berubah jadi hitam legam. Bukan hitam manis Bu, hitam legam. Dia bilang, saya sedih banget sampai saya tutupin tuh badannya bapak saya itu pakai kain surban, kain ihram yang kami bawa. Dia bilang, saya tutupin tuh bapak saya. Saya bingung nih mau ngurusin bapak saya gimana nih. Saya ngerti hukumnya, saya mesti tayamumin bapak saya, karena kalau nggak ada air kan tayamum tuh. Sampai meninggal juga gitu, kalau nggak ada air tayamum. Saya mesti tayamumin bapak saya, kemudian saya kafanin bapak saya, kemudian saya sholatin bapak saya, kemudian saya kuburin. Dia bilang, tapi saya ini nggak bisa ngerjainnya karena saya ngelihat bapak saya kayak gitu keadaannya, hitam legam di ujung rambut ke ujung kaki. Dia bilang, akhirnya saya tutupin aja bapak saya nangis di samping bapak saya. Saya nangis, ya Allah, sedih banget saya. Udahlah mestinya berduaan, sekarang udah tinggal sendirian nih, saya berangkat haji. Gimana keadaan saya ntar haji, pas pulangnya juga gimana saya nih. Sekarang bapak saya kayak gini pula keadaannya. Kalau enak kan, kalau nggak berubah badannya, saya masih enak gitu ngerjain ini, jadi kayak begini pula. Wow, sedih banget saya. Nangis saya di samping bapak saya sampai saya ketiduran. Nggak tahu gimana ceritanya, ghalaba alayyan naum. Dia bilang, saya ketiduran di samping bapak saya ngimpi ada seseorang mendekati kami. Posisinya kayak persis kayak begitu. Dia bilang, ada seseorang mendekati kami dalam mimpi saya. Cakep mukanya, bagus bener, pakai surban hijau. Dia deketin bapak saya, kemudian dia nunduk, dia usapin bapak saya nih dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Dibuka penutup kepalanya nih sampai taruh di dadanya, kemudian diusap. Dia bilang, barengan nama usapan laki-laki itu tadi,
bapak saya kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya. Bapak saya balik lagi kulitnya bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Dalam mimpi saya nanya, man antal ladzi dhahaba minni hammi wa hazni, siapa gerangan engkau yang telah menghilangkan gundah gulana saya ini, susah hati saya. Tadi bapak saya itu hitam legam, susah saya, tapi engkau datang kemudian mengembalikan bapak saya nih jadi seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya. Siapa gerangan engkau? Terima kasih sekali telah melakukan hal ini buat bapak saya. Orang tersebut menjawab, ama tarif nih ya Gulam, kamu gak kenal nak siapa saya? Ana Nabiyyuk Muhammad bin Abdullah, saya nabi kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna abaka kana musrif ala nafsih, bapak kamu ini adalah orang yang banyak dosanya. Beriman tapi banyak dosanya. Kayak siapa bu? Kayak kita bu ya, beriman mau beriman tapi banyak dosanya. Inna abaka kana musrif ala nafsih, bapak kamu punya banyak dosa dalam hidupnya nak, tapi bapak kamu ini senang sholawatan kepada saya, sehingga ketika bapak kamu meninggal dunia, kabar tersebut sampai kepada saya datang mensyafaati dia sekarang sebelum saya mensyafaati dia di akhirat nanti. Senang benar, senang benar. Subhanallah. Dia bilang, saya kebangun dari tidur mendapati bapak saya badannya sudah balik seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya seperti yang saya lihat waktu di mimpi saya itu. Sejak saat itu sampai dengan sekarang, kecuali bacaan-bacaan yang wajib dibaca, sisanya saya banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya kalau sholat memang nggak boleh diganti bacaannya bu. Baca Fatihah, baca tasbih, baca doa, semuanya udah sama ibu ya. Cuman di hari-hari ini ibu, daripada masak sambilan ngomel, lebih baik sambilan masak sambil sholawatan. Daripada sambilan nyapu pikiran melayang kemana-mana, lebih baik sambil nyapu sambil salawatan. Terus aja begitu tuh, insya Allah mudah-mudahan bikin kita dikenali sama Nabi Muhammad, sehingga mudah-mudahan jadi sebab kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dikubur juga begitu bu, ibu, dikubur juga begitu. Sholawat kita kepada Nabi Muhammad jadi cahaya buat kubur kita. Begitu katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sholawat padaku, sholawatmu padaku adalah cahaya untukmu di dalam alam kuburmu. Kita kepengen nih dalam alam kubur kita biar nggak gelap, biar nggak sempit. Kita kepengen nih bu nih, kubur kita ini biar jadi tempat yang nyaman. Ya kalau gitu direnovasi. Kalau gitu kuburmu dari sejak sekarang nih dibangun yang benar. Bangunnya pakai apa ustazah? Pakai amal soleh dan pakai banyak baca sholawat. Manfaat bagi kamu di kubur. Manfaat bagi kamu di kubur. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, bahkan bu, kalau ibu banyak banget baca sholawatnya, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang mustahil. Ibu nanti di dalam alam kubur, ibu bisa ketemu sama Nabi Muhammad, karena nabinya udah kenal. Ibu ya, kayak tadi tuh, biar kata 10.000, apalagi bagus kalau 50.000, 100.000 tiap hari transfer terus-terusan, lama-lama kan kenal. Sholawat kamu tuh kayak begitu tuh kira-kiranya. Kalau sering banget, biar kata sedikit-sedikit,
Sholawatmu itu akan jadi sebab Nabi Muhammad kenal padamu. Nanti kalau kenal, siapa tahu nggak pakai nunggu di akhirat, masih di kuburan, siapa tahu kita udah ketemu sama Nabi Muhammad. Ganti yang ini. Siapa tahu dalam alam kubur kita nanti kita bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu Bu yang saya liatin dari diri umi saya. Umi saya ibu meninggal dunia 2 tahun lalu. Senengnya menabi, nggak ngerti saya kadang. Umi saya tuh Bu tuh dari dulu zaman saya kajiannya belum masuk YouTube, belum modelan streamingan, kan baru-baru aja ini mah. Streamingan ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, itu kan baru-baru aja. Dulu-dulu kan nggak ada. Nah itu saya seringnya rekam. Nanti tuh kalau saya pulang ke rumah saya, Indramayu, umi saya suka saya tanyain, umi mau oleh-oleh apa? Rekaman aja nak, rekaman ceramah kamu biar umi dengerin di mobil. Cintanya menabi luar biasa. Kalau udah diceritain tentang Nabi Muhammad Bu, air matanya murah banget, gampang banget, sampai suka diledekin sama abang saya. Umi sih diceritain Nabi Muhammad baru assalamualaikum udah nangis aja Mi, belum juga mulai. Masya Allah, cinta banget. Di akhir-akhir masa hidup beliau Bu, kayak kurang 2 tahun 3 tahun dari beliau meninggal, senang banget ngomongnya gini nih, nak kalau doain umi jangan nggak usah doain panjang umur ya, doain yang lain aja, doain sehat, doain ampunan, nggak usah doain panjang umur. Saya bilang ya umi kok begitu sih, emang kenapa Mi? Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Udah kangen sama Nabi Muhammad. Sampai kakak saya suka nyeletuk tuh, Mi, kangen sama Nabi kan gak harus mati Mi, Umi bisa ngimpi. Kata Umi kalau ngimpi kan pakai bangun. Pengennya tuh ketemu yang lama gitu, mungkin pikir Umi saya seperti itu. Insya Allah Bu, Umi saya meninggal dunia gak pakai sakit. Saya lagi hadir majelis maulid di Jakarta, umi saya masuk rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit sempat sholat duha, habis itu pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit juga minta wudhu, minta pulang, asalnya nggak boleh pulang. Umi udah di sini aja Mi, masih mau dicek ini itu segala macam. Ya udah Umi mau wudhu deh. Emang Umi mau wudhu mau buat apa? Umi mau sholat. Iya Umi mau sholat. Sholat apaan Mi? Sholat duhur, belum duhur Mi, sholat duha kan udah tadi sebelum pergi berangkat ke rumah sakit. Umi saya Bu udah sakit setengah mati, duhanya nggak ditinggal. Masya Allah, Masya Allah, hamba Allah yang istiqomah. Ibu kalau lihat saya kayaknya hanya sedikit kebaikan dari umi saya. Pergi tuh wudhu, habis selesai wudhu baringan di atas tempat tidur, beliau bersolawat. Terakhir tuh udah nggak pakai solawat, dia cuma panggil aja, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tersenyum, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kemudian meninggal dunia. Adik saya bilang sama saya, Kak, kalau ceritain sakaratul maut tuh jangan berat mulu Kak. Saya sampai kecolongan, saya sampai nggak tahu kalau umi tuh lagi sakaratul maut, karena Kak Ima kok cerita sakaratul maut kayak berat aja gitu. Ada juga rupanya yang sakaratul mautnya emang nggak berat, yaitu orang-orang yang hatinya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang hatinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah, dirahmati Allah, disyafaati Rasulullah.
di hari Asyura itu lebih terkenal daripada hadis yang meluaskan belanja pada hari Asyura. Nah, itu masih jadi misteri sampai saat sekarang ini ya. Saya dari kecil-kecil selalu dengar banyak para suami yang keberatan sepertinya itu ya. Saya dari kecil selalu dengar tuh tentang menyantuni anak yatim di hari Asyura. Betul apa enggak ibu-ibu? Betul ya. Tapi mengenai nambahin uang belanja istri pada hari Asyura, kapan dengernya? Baru-baru aja kan, tahun-tahun belakangan aja ya. Jadi itu satu, menyantuni anak yatim. Silahkan lebih lagi memperhatikan keadaan kondisi anak-anak yatim dan santuni mereka. Juga untuk mengusap kepala anak yatim. Teman-teman sorry sekalian, nih kalau bicara tentang umur anak yatim ya, ada perbedaan tentang urusan menyantuni mereka dengan uang dan dengan urusan mengusap kepala mereka di hari Asyura. Kalau mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, itu bahkan anak yatim yang mampu sekalipun sunnah untuk kamu lakukan. Anak yatim yang kaya sekalipun, ibaratnya gitu, itu kamu nggak apa-apa, bagus aja mengusap kepala mereka pada hari Asyura gitu. Tapi kalau untuk urusan menyantuni, menafkahi gitu, ngasih uang gitu ya, ngasih uang gitu kan. Nah kalau dia punya 3 perusahaan, anak yatimnya emang bapaknya meninggal, tapi ninggalin 3 perusahaan. Nah kalau kayak gitu ya nggak usah kamu santunin, malah kamu yang perlu santunan dari dia. Gitu kan, hanya anak yatim yang tidak mampu aja yang perlu kamu santunin. Batas umurnya berapa? Sampai mereka mandiri secara finansial untuk yang laki-laki, sampai mereka punya suami untuk yang perempuan. Gitu ya. Untuk urusan disantunin, untuk urusan kamu kasih uang tuh, walaupun udah balik nggak apa-apa. Gitu, karena itu tuh sampai mereka mandiri secara finansial, sampai udah kerja gitu. Kalau laki-laki, yang perempuan sampai dengan menikah, jelas ya. Tapi kalau untuk urusan mengusap kepalanya anak yatim itu sampai balik. Kalau udah balik nggak perlu lagi diusap. Biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Ntar nyari yang udah mahasiswa lagi. Dalamnya banyak sampah. Begitu ya, jelas ya. Itu untuk urusan anak-anak yatim. Kemudian hadisnya itu berbunyi, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sebanyak helai rambut dari anak tersebut, memberikan kepadanya kebaikan sebanyak helai rambut yang diusap. Tapi bukan artinya kita tinggalin anak yang gundul, nggak ada helai rambutnya nih, udah nggak usah, ada yang ini nggak usah diusap. Jangan juga ya. Iya, tetap diusap juga gitu kepalanya. Baik, teman-teman sekalian, kemudian yang berikutnya adalah untuk mengunjungi ulama dan orang soleh, ya, kunjungi, minta doanya gitu pada hari Asyura. Kami di Hadramut dulu di Tarim, pokoknya kalau ada hari Asyura gini, Hubabah pasti akan ajak kita jalan untuk berkunjung ke rumahnya para hubabah-hubabah, mengunjungi rumahnya para habaib-habaib, terutama yang udah sepuh-sepuh, untuk kita mintain doa-doa dari mereka gitu. Jadi itu memang sesuatu hal yang indah untuk dilakukan, karena memang iya, jangankan pada hari Asyura, mengunjungi ulama, minta doa dari mereka, mengunjungi orang soleh, kita minta doa dari mereka, kapan aja kan bagus. Kata Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikumud doa, mintalah dari saudara kalian sama muslim doa. Kamu nggak pernah tahu dari lisan siapa Allah mengijabah doa hamba-hambanya, gitu ya. Nah kalau dari lisan orang biasa aja doa bisa jadi mustajab, apalagi dari lisannya para ulama-ulama kita, lisannya orang-orang soleh, terutama yang sudah sepuh-sepuh gitu kan, yang sudah usia lanjut. Nah itu tentu doa lebih mustajab dari mereka. Kata Nabi Muhammad, al barokah ma'akabirikum, keberkahan ada pada orang-orang tua di antara kalian yang usianya udah lanjut ya, di atas 70-an tahun semacam itu.
Baik, kemudian yang berikutnya lagi. Jadi tadi itu menyantuni anak yatim, kemudian kedua mengunjungi orang-orang, mengunjungi ulama dan orang soleh. Yang ketiga sedekah. Sekali lagi sedekah kapan aja juga emang bagus. Tapi pada hari Asyura ini memang lebih lagi kebaikannya, lebih lagi berlipat-lipat pahalanya dan juga lebih lagi kebaikan-kebaikannya. Teman-teman saya sekalian, cari siapapun aja. Nah, saya kalau kamu pakai bahasa misalnya gitu ya, yuk kita kumpulin uang buat menyantuni anak yatim, itu saya agak kurang setuju tuh dengan bahasa itu, kecuali kalau kamu tambahin dan duafa. Sebab ada banyak anak-anak kecil, gitu ya, mereka lebih miskin daripada yang yatim, bapaknya sakit nggak bisa kerja, yang bapaknya ada sih masih hidup tapi nggak ketahuan rimbanya, nggak dinafkahin dari zaman ini gitu kan, dari waktu dia kecil gitu loh, yang ditinggalin sama bapaknya dari sejak kecil, tapi bapaknya masih hidup sih tapi nggak punya tanggung jawab gitu kan banyak tuh yang kayak gitu. Kesian banget kalau dia nggak dikasih gitu. Kalau bahasanya kamu hanya anak yatim, ya hanya untuk anak yatim aja gitu. Makanya tambahin tuh kalau bikin acara santunan atau apa, santunan yatim dan duafa, biar uangnya itu kepake buat anak-anak duafa juga yang tentu saja mereka sangat memerlukannya. Jadi sedekah ya, sedekah pada hari Asyura. Nah, sedekah itu kebaikan kalau dilaksanakan pada hari-hari yang mulia lebih memungkinkan lagi untuk bertambah-tambah pahalanya. Baik, kemudian yang keempatnya, teman-teman saudara sekalian, baik untuk kamu lakukan pada hari Asyura adalah mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nah, itu baik untuk kamu lakukan pada hari Asyura juga. Ya jangan sakitnya dari kapan tahu, kamu tungguin hari Asyura nggak jengukin, enggak. Tapi kalau misalnya dalam hari-hari ini ada orang sakit gitu kan, yang kamu memang mau jengukin, sangat tepat lagi kalau kamu tepatkan pada hari Asyura, karena